Perkenalkan nama saya Naura Ratulais dengan NIM 08011825300005. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas algoritma pemrograman soal keduanya. Dimana soalnya itu diketahui suatu titik P, X, 0, Y, 0 sembarang diinput sembarang titik yang merupakan titik pusat lingkaran dengan diameter D, diinputkan sembarang. Jika dimasukkan sembarang koordinat Q, maka program akan mencetak ya, jika panjang yang dirasakan dari titik P ke Q tidak lebih dari jari-jari lingkaran tersebut, maka program akan mencetak iya jika panjang yang dihasilkan dari titik P ke Q itu tidak lebih dari jari-jari lingkaran tersebut. Jika panjang jaraknya titik P ke Q melebihi jari-jari lingkaran, maka program mencetak tidak pada layar. Nah, di sini saya udah bikin programnya untuk deskripsinya. Jadi, program ini dirancang untuk menentukan apakah sebuah titik Q ini berada di dalam atau pada batas sebuah lingkaran. Pengguna akan diminta untuk memasukkan koordinat titik pusat lingkaran atau X0, Y0, kemudian diameter lingkaran, dan koordinat titik. Lalu, program kemudian menghitung jarak kuadrat antara titik pusat lingkaran dengan titik Q dan membandingkannya dengan kuadrat dari jari-jari lingkaran. Nah, jika jarak kuadrat tersebut lebih kecil atau sama dengan kuadrat jari-jari, berarti titik Q berada di dalam atau pada batas lingkaran. Dan program akan mencetak iya, jika tidak, program akan mencetak tidak. Nah, jadi pertama untuk sudut kodnya itu variabel X0, Y0, D, Dx, Dy itu bertipe double. Variabel X1, Y1 jarak, kuadrat, radius itu bertipe double juga. Kemudian mulai begin read X0, Y0, read D, read X1, Y1. Jadi ini akan diminta oleh pengguna untuk memasukkan nilai mereka. Kemudian akan mencari DX, di mana X1 dikurang X0, lalu hasilnya nanti akan masuk ke dalam ke DX ini. DX diisi dengan X1 dikurang X0. Kemudian untuk mencari DY, itu DY diisi dengan Y1 dikurang Y0. Kemudian untuk jarak kuadrat itu diisi dengan DX dikali DX ditambah DY dikali DY. Kemudian untuk radius diisi dengan D dibagi 2. Nah, jika jarak kuadrat lebih kecil sama dengan radius dikali radius, then write ya, else write tidak. Jadi, jika ini terpenuhi, maka mencetak ya. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan langsung mencetak tidak. Lalu selesai. Nah, untuk programnya ini, nah, jadi di sini pertama include IOStream, menggunakan header IOStream, using namespace std agar tidak melakukan perulongan std lagi. Kemudian in main, lalu pendeklarasian variabel double x0 y0 d dx dy itu bertipe double. Kemudian variabel bertipe double untuk x1 y1 jarak kuadrat, kemudian radius. Nah, ini cout masukkan titik pusat p x0 y0 sama dengan ini adalah menampilkan pesan kepada layar untuk memasukkan titik pusat p x0 y0. Kemudian nanti nilainya itu akan masuk ke variabel x0 y0, cin x0 y0. Lalu cout masukkan titik q x1 y1 sama dengan itu menampilkan pesan ke layar untuk masukkan titik q x1 y1, cin x1 y1. Lalu akan masuk ke variabel x1 y1 juga. Lalu untuk mencari dx ini dicari dengan x1 dikurang x0. Untuk dy, y1 dikurang y0. Lalu jarak kuadrat itu dicari dengan dx dikali dx ditambah dy dikali dy. Untuk radius, d dibagi 2,0. Nah, jika jarak kuadrat ini lebih kecil sama dengan radius dikali radius, maka tampilkan ke layar itu ya, lalu enter. Jika tidak, tampilkan ke layar tidak, enter. If jarak kuadrat kurang dari sama dengan radius dikali radius, cout ya, handle. Else cout tidak, handle.
Nah, di sini, nah untuk penjelasan program saya tadi, jadi yang pertama itu mulai program, kemudian pendeklarasian variabel dengan tipe bilang pecahan untuk menyimpan koordinat, diameter, perubahan koordinat, jarak kuadrat, dan radius, di mana masing-masingnya itu x0, y0, x1, y1, d, dx, dy, kemudian jarak kuadrat, dan radius. Nah, lalu menginput titik pusat lingkaran, mana yang pertama itu tadi menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan koordinat titik pusat lingkaran P atau X0, Y0. Kemudian membaca nilai X0 dan Y0 itu yang dimasukkan oleh pengguna tadi, oleh pengguna nanti. Kemudian untuk minta input diameter lingkaran. Pertama, menampilkan pesan dulu kepada pengguna untuk memasukkan diameter lingkaran, lalu membaca nilai D yang dimasukkan kepada pengguna, dan disimpan ke variabel D itu. Lalu, untuk menginput titik Q, menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan koordinat titik Q. Lalu membaca nilai X1 dan Y1 yang dimasukkan oleh pengguna nanti. Kemudian, menghitung perbedaan koordinat. Hitung perbedaan koordinat X itu. Dx diisi dengan X1 dikurang X0. Kemudian, hitung perbedaan koordinat Y-nya. Dy diisi dengan Y1 dikurang Y0. Lalu proses selanjutnya menghitung jarak kuadrat, di mana menghitung jarak kuadrat antara titik pusat P dari titik Q menggunakan rumus dx dikali dx, lalu ditambah dengan dy dikali dy, dan disimpan hasilnya ke jarak kuadrat. Lalu proses selanjutnya itu menghitung radius, di mana menghitung jari-jari lingkaran dengan membagi diameter D dengan 2, dan simpan hasilnya ke radius. Untuk perbandingan jarak dengan radius, pertama ada 3. Periksa dulu apakah jarak kuadrat ini lebih kecil atau sama dengan radius dikali radius. Nah, jika iya, dia akan menampilkan iya ke layar dan menandakan titik Q ini berada di dalam atau pada batas lingkaran. Jika tidak, menampilkan tidak ke layar yang menandakan titik Q ini berada di luar lingkaran. Nah, di sini saya ingin mencoba running. Di sini kita build dulu, baru ke run. Build itu fungsinya untuk ngecek apakah ada error atau tidak sebelum running. Nah, di sini nolnya 0, 0, kemudian 10, 6, 8. Nah, dia akan menghasilkan tidak, berarti di luar dari lingkaran. Jadi, penjelasan program running yang udah saya input tadi, di mana yang pertama tadi program itu dimulai dulu, kemudian penginisialisasi dan input. X0 diisi dengan 0, Y0 diisi dengan 0, D diisi dengan 10, X1 diisi dengan 6, kemudian Y1 diisi dengan 8. Lalu melakukan perhitungan, di mana menghitung selisih koordinat dx dy dulu. Untuk mencari dx itu dengan cara X1 dikurang X0, 6 dikurang 0, sama dengan 6, berarti dx diisi dengan 6. Nah, untuk mencari dy, Y1 dikurang Y0 sama dengan 8 dikurang 0 sama dengan 8. Jadi dy diisi dengan oleh 8. Kemudian berikutnya menghitung kuadrat jarak antara pusat lingkaran dan titik Q. Nah, di sini jarak kuadratnya itu dx dikali dx ditambah dy dikali dy sama dengan 6 dikali 6 ditambah 8 kali 8 sama dengan 36 ditambah 64 itu 100. Jadi jarak kuadrat diisi dengan 100. Kemudian untuk menghitung radius lingkaran, diameter dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi radius diisi dengan 5. Kemudian proses berikutnya itu menghitung kuadrat radius, di mana radius dikali radius sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu nah, di sini melakukan pengecekan kondisi if, di mana jarak kuadrat lebih kecil dari radius dikali radius, 100 lebih kecil dari 25, itu salah.
100 itu tuh lebih dari 25. Jadi program itu false. Kemudian program lanjut ke else. Dia tidak mencetak iya. Jadi dia tidak melakukan em, kondisi benar if itu. Jadi dia langsung ke else. Jadi dia mencetak tidak. Kemudian program pun selesai. Nah, untuk flowchartnya itu di mana yang pertama itu start, bentuknya elips, kemudian input X0, Y0, D, X1, Y1, kemudian melakukan proses di sini tadi, DX sama dengan X1 dikurang X0, DY sama dengan Y1 dikurang Y0, jarak kuadrat sama dengan DX dikali DX ditambah DY dikali DY. Kemudian radius D dibagi 2. Kemudian setelah proses selesai, melakukan pengecekan kondisi jarak kuadrat itu lebih kecil sama dengan radius dikali radius. Jika benar, dia akan menampilkan output ya. Jika tidak, dia akan menampilkan output tidak. Lalu program selesai. End. Nah, baiklah, itu saja mengenai penjelasan algoritma pemrograman soal keduanya. Sekian dari saya. Terima kasih.